Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini napak tilas menelusuri jejak para leluhur di makam Panembahan Silohening. Makam Panembahan Silohening terletak di Desa Mancingan, sekitar Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Letak persisnya makam Panembahan Silohening berada di dekat pemandian air panas Parangwedang atau selatan Makom Syekh Maulana Maghribi. Namun harus melewati jalan setapak bersemen dan alur sungai kecil di sampingnya, dan melewati samping kebun penduduk. Untuk mencapai lokasi makam tersebut harus menaiki beberapa puluh anak tangga yang di ujungnya terdapat candi bentar sebagai pintu gerbangnya. Apabila akan masuk ke area makam dan belum bertemu dengan juru kuncinya, maka ada sebuah alat yang biasa digunakan untuk memanggil juru kunci tersebut. Alat tersebut berupa sebuah kentongan dari bambu. Namun alangkah baiknya jika berkunjung, langsunglah temui beliau juru kunci tersebut tanpa harus mengetok kentongan yang dari bambu itu, untuk menjaga sopan santunnya saja, karena beliau sudah tua dan pastinya beliau memiliki aktivitas di rumah yang Di area makam tersebut terdapat 3 buah cungkup. Yang paling depan berupa bangunan, yang kedua sisinya terbuka yang dipergunakan sebagai tempat peristirahatan. Kemudian yang di tengah merupakan bangunan utama yang merupakan tempat di mana makam Panembahan Silohening dimakamkan. Dan bangunan yang ketiga merupakan bangunan yang hanya difungsikan sebagai gudang. Tidak jauh dari makam tersebut terdapat sebuah sendang, atau tepatnya merupakan sebuah palung kecil di aliran sungai yang ada di belakang makam tersebut. Air yang ada tersebut cukup jernih, dan terkadang tempat itu juga digunakan sebagai tujuan sebuah ritual tertentu. Lalu, siapa Panembahan Silohening itu? Menurut cerita yang ada, konon beliau Panembahan Silohening adalah salah satu kerabat kerajaan Raja Majapahit yang terakhir, yakni Brawijaya, yang kemudian menyingkir dari kerajaan untuk mengasingkan diri karena adanya intrik-intrik dan kemelut di dalam kerajaan yang tak pernah kunjung usai. Merasa tidak nyaman, kemudian beliau hijrah ke arah barat, yang kemudian tinggal di sebuah bukit Silohening, sehingga beliau kemudian juga disebut Kyai Ageng Silohening.
Sila hening sendiri berarti batu yang hening, yakni sebuah batu keramat yang konon jika ada hewan ataupun burung melintas di atas batu tersebut, maka akan jatuh dan mati. Batu tersebut masih ada dan dapat kita jumpai saat di lokasi tersebut. Kyai Ageng Sela Hening sendiri awal mulanya beragama Buddha, juga disebut sebagai seorang begawan. Beliau juga mendirikan sebuah padepokan dan mempunyai banyak murid. Diceritakan, Kyai Ageng Sela Hening terkenal dengan mempunyai banyak kesaktian. Namun, setelah bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi atau Sayyid Ali Dakir, ulama dari tanah Arab, dan sempat beradu ilmu kesaktian dan kawruh, akhirnya Kyai Ageng Sela Hening menjadi penganut Islam. Setelah beliau menganut agama Islam, beliau menjadi seorang muslim yang taat dan ahli ibadah. Bahkan pada satu riwayat beliau menjadi seseorang yang mempunyai derajat kewalian. Dan saat itu di padepokan tersebut tinggal juga putra-putra Brawijaya, yakni Raden Dandun atau Raden Wongsodrono dan Raden Dander atau Raden Nawangsoka, yang kemudian juga menyingkir dari kerajaan. Keduanya sudah masuk Islam dan menjadi murid Sunan Kalijaga. Kemudian keduanya dikenal dengan nama Syekh Bela Belu dan Syekh Gagang Aking atau Syekh Dami Aking, yang makamnya sebelah barat dari makam Syekh Panembahan Sela Hening. Intilah batu yang konon jika ada burung lewat, burung itu bisa mati. Cukup sekian informasi atau video dari saya. Jika ada salah kata, bisa dikoreksi, dan saya mengucapkan terima kasih.